Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dana. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Ya. Tugas ini diberikan oleh Ibu Putrandes Mardiana sebagai penugasan yang kedua ya, agenda 3, Latsar CPNS tahun 2022, kelas Kota Tarakan. Sebelum lebih jauh membahas, seperti tadi judulnya ya, ada akunya, berarti kita kenalan dulu nih teman-teman. Biasanya kan cuman nama saya Audana, jabatan pengelola gitu kan, instansi setda ya. Kali ini mungkin kita agak lebih dalam kenalannya. Nama saya Audana Zulhimantara, ST. Lahir di Kota Tarakan, 16 Mei 1996. Umur sekarang 26 tahun. Tinggal di Kampung 1, Jalan Pulau Flores, RT 8, nomor 75. Cari aja rumahnya yang dekat rumahnya Pak RT ya. Pendidikan terakhir, S1, Teknik Sipil di Universitas Borneo. Sebelumnya saya juga SMA di SMA Negeri 2 Tarakan, SMP-nya di SMP 1 Tarakan, SD-nya di SD 005 Tarakan. Jadi dari SD sampai kuliah di Tarakan doang ya teman-teman. Kemudian status saya sudah menikah. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang mendengar video ini atau melihat video ini, jangan kaitkan saya dengan keponakan bapak, keponakan ibu, atau anak bapak ibu, karena saya sudah menikah. Ya mungkin karena masih terlihat ya muda banget ya, jadi dikira kadang masih lajang. Jabatan sekarang di CPNS-nya pengelola pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Tarakan, bagian administrasi pembangunan pengadaan barang dan jasa. Nah, tadi saya udah bilang saya kerjanya di Setda, Sekretariat Daerah. Masih banyak yang belum tahu atau masih belum paham mengenai atau kurang informasi mengenai sekretariat daerah. Kadang kalau teman-teman nanya atau rekan kerja atau rekan kerja yang sebelumnya atau teman-teman lain yang nanya tentang penempatan di mana di sekretariat daerah. Sekretariat daerah itu di mana gitu kan? Ya, sekretariat daerah itu ada di ini teman-teman, di satu kompleks dengan kantor wali kota di Sekip situ ya. Bisa juga, biasanya juga kalau lebih mudahnya bilang aja di kantor wali kota gitulah. Tapi kita di gedung di sekretariat daerahnya. Kalau masuk pintu pertama itu sebelah kiri dia. Sekretariat daerah ini dipimpin oleh seorang sekretaris daerah, yaitu yang sekarang menjabat Bapak Hamid ya. Mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan melakukan koordinasi perangkat daerah. Ya, itu teman-teman. Kemudian untuk visi misi sendiri, karena tadi kita langsung di bawahnya wali kota untuk membantu tugasnya wali kota ya. Apa sih sebenarnya visi misi Kota Tarakan itu ya? Dari wali kota kita, Dr. Khairul, dan Bapak Effendi Juprianto sebagai wakil wali kota memiliki visi, yaitu terwujudnya Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City. Ya, Smart City-nya ini dikasih bold ya teman-teman, ditanda ini. Ini topik menarik untuk dibahas ya. Kemudian misinya meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Kemudian meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat. Kemudian meningkatkan dan mempercepat pembangunan. Kemudian meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan. Kemudian mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, ekonomi pro rakyat ya.
melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas. Selanjutnya, meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif, dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, misinya yaitu meningkatkan pembangunan, akhlak, dan moral sesuai kearifan lokal, serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Jadi itu tadi visi dan misi Kota Tarakan ya teman-teman. Mungkin masih ada yang belum tahu, kita bahas di sini. Kemudian untuk struktur organisasinya sendiri, sekretariat daerah itu yang dipimpin oleh Bapak Hamid ya sebagai sekretaris daerah Sekda, terdiri atas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kita biasa panggil Pak Asisten 1 ya. Kemudian Pak Asisten 2-nya asisten perekonomian dan pembangunan. Kemudian ada asisten administrasi umum, staf ahli wali kota, dan kelompok jabatan fungsional. Nah, ini teman-teman untuk lebih jelasnya lagi. Bagannya ya teman-teman. Bisa dilihat di bawah Bapak Asisten 1 tentang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, itu ada bagian pemerintahan, ada bagian kesejahteraan rakyat, ada bagian hukum. Kemudian untuk di bawahnya Asisten 2, bagian perekonomian dan pembangunan, ada bagian perekonomian dan sumber daya alam, juga ada satunya bagian administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini saya bekerja teman-teman di bagian administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Kemudian di bawah Asisten 3 mengenai administrasi umum, ada bagian organisasi, bagian umum, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Kita lanjut mengenai tupoksi dan uraian tugas. Ya, karena saya di bawahnya Bapak Asisten Perekonomian Pembangunan, ya, Bapak Insinyur Haji Suparlan, yang saya bahas cuman yang ini saja teman-teman. Tugasnya Pak Asisten 2 itu mempunyai tugas untuk membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan, pengordinasian, penyusunan kebijakan-kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa. Jadi, tadi wali kota dibantu oleh Sekda, Sekda dibantu oleh asisten-asistennya ya teman-teman. Salah satu asistennya ini, Asisten 2, masalah perekonomian dan pembangunan. Lanjut, mengenai tupoksi dan uraian tugas, bagian saya bekerja yaitu bagian administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Tugasnya untuk membantu Pak Asisten 2 tadi dalam melaksanakan penyiapan, pengordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, kemudian pengendalian program dan evaluasi laporan serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang dan jasa. Nah, itu tadi tugas-tugas di bagian administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Kemudian kita kecilkan lagi teman-teman, jadi subbagian pengadaan barang dan jasa, atau kalau di Sekda itu bagian sebutannya tuh UKPBJ, unit kerja pengadaan barang dan jasa. Itu tugasnya menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang dan jasa. Kemudian ada pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan administrasi bagian administrasi pembangunan barang dan jasa. Jadi itu tadi tugas-tugas subbagian UKPBJ ya, subbagian pengadaan barang dan jasa atau unit kerja pengadaan barang dan jasa UKPBJ ya. Ada penyiapan ya,
ada perumusan, ada pelaksanaan, dan juga pemantauan serta evaluasi mengenai barang dan jasa. Kemudian perwujudan Smart ASN di instansi saya, yaitu udah jelasnya mengenai pengadaan secara elektronik ya, atau melalui katalog lokal, elektronik katalog. Itu sebenarnya sistemnya sudah ada, namun permasalahannya sekarang yang terjadi adalah kurangnya informasi yang diberikan atau informasi yang sampai ke masyarakat sebagai penyedia, dan juga kurangnya informasi dari PPK, sehingga agak sedikit kesulitan ya dalam pengadaan secara elektronik, karena katalognya itu masih kosong gitu, nggak kosong banget, cuman sedikit yang masih daftar gitu. Katalog ini kayak ini teman-teman, kayak e-commerce gitu, kayak Shopee lah istilahnya dalam tanda kutip ya, cuman ini untuk pengadaan barang dan jasa secara sah di pemerintahan. Sebenarnya dengan ini lebih transparan, lebih mudah ya, karena kita nggak perlu ke kantor untuk memberikan katalog yang kita punya, untuk memberikan penawaran. Jadi permasalahannya hanya di kurangnya sosialisasi mungkin ya. Nanti akan kita buat sedemikian rupa sistem untuk agar masyarakat itu lebih teman-teman, lebih tertarik untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Karena yang saya lihat di websitenya sekarang, untuk penyediaannya baru sedikit ya, nggak semuanya terpenuhi gitu. Jadi kita masih sulit untuk pengadaan secara elektronik. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendengarkan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Terima kasih pada Ibu Dr. Andes Mardiana sebagai tutor kami, agenda 3. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.